Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali hari ini kita mengungkap pesan Allah dalam kalamnya pada surah Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Saudaraku, dari kalam Allah ini, wabil khusus pada ayat 35 ini, Allah mengingatkan kita bahwa ada 3 pesan yang disampaikan di sini. Pertama, Allah minta kita bertakwa pada Allah. Takwa tentu yang dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, dengan seluruh jiwa dan raga, lahir dan batin. Takwa yang berarti berasal dari kata tako, yaitu kesetimbangan, keseimbangan. Artinya keseimbangan di dalam pengabdian kita kepada Allah SWT, dan juga keseimbangan di dalam pengabdian kita dengan sesama makhluk. Inilah diminta Allah pada kita, sebuah pengabdian yang tidak melihat apa yang Allah berikan pada kita, tidak melihat apa balasan yang akan kita terima, tidak melihat berapa nilai secara materi dunia atas takwa yang kita lakukan itu. Inilah yang dikatakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, dan juga bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk Allah SWT. Inilah takwa itu. Maka itu takwa ini diminta Allah pada kita dengan keseimbangan, yaitu keseimbangan pengabdian pada Allah dan juga keseimbangan pengabdian pada sama makhluk. Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah dengan pengabdiannya yang luar biasa pada Allah SWT. Kata Allah, pengabdianmu belum cukup, belum sempurna. Kenapa ya Allah? Karena engkau hanya mengabdi kepadaku, siang malam berpuasa, beramal, bersedekah, ibadah. Dengan ibadah yang kau lakukan tentu saja baik, tapi tidak sempurna, kata Allah. Nah, kesempurnaan itu adalah tatkala engkau juga memberikan pengabdianmu, kepedulianmu, perhatianmu kepada masyarakat, kepada umatmu. Disinilah ketidaksempurnaan itu, kata Allah, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya Allah selain meminta kita mengabdi seutuhnya kepada beliau, tapi juga jangan lupa ada pengabdian kita, ada ibadah yang kita lakukan itu juga kepada sama makhluk. Perintah Allah, dan juga muaranya, endingnya sampai kepada Allah. Maka itu niat yang kita lakukan tatkala melakukan pengabdian dan kepedulian pada sesama makhluk adalah karena Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa. Nah, disinilah Allah mengingatkan kita dalam beberapa ayat-ayat yang lain bahwa jagalah hubunganmu secara vertikal kepada Allah, hablum minallah, dengan beribadah kepadanya, dan juga dengan sesama manusia, hablum minannas, dengan memberikan pengabdian juga kepada sama manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Juga mengatakan, belumlah sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya cinta kepada sesama, kepada orang lain, siapapun dia, sesama makhluk,
itu adalah merupakan pengabdian kita kepada sama manusia. Dan kecintaan itu diminta Allah ya seperti kita mencintai diri sendiri. Arti kalau kita terluka, sakit, begitulah saudara kita yang lain, sesama kita juga sakit. Kalau kita merasa bahagia, bagilah bahagia itu pada orang lain. Kalau kita merasa sejahtera, aman, nyaman, dan tenang dalam kehidupan, bagilah kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian itu pada orang lain. Inilah Allah minta pada kita sebagai buah takwa, sebagai wujud takwa. Yang kedua, Allah meminta kita dalam ayat ini adalah wasilah. Wasilah itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, selain juga pada Rasulullah dan juga pada sama manusia. Pada Allah adalah dengan cara kita melakukan berbagai ibadah-ibadah, baik secara individu, berjamaah, baik siang hari maupun malam hari, puasa, sedekah, dan sebagainya. Itu adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain juga Rasulullah mengingatkan, wasilah untuk mendapatkan atau mendekatkan diri pada Allah ini adalah dengan kita mengikuti majelis-majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim itu adalah merupakan jalan kita menuju Allah, jalan kita menuju surga. Majelis ta'lim itu sendiri adalah majelis ta'lim itu sendiri adalah taman surga. Jadi barang siapa yang menghadiri majelis ta'lim, dia berada di taman surga. Arti sudah sangat dekat kita dengan Allah SWT. Maka itu barang siapa yang jarang, meninggalkan, atau juga tidak pernah menghadiri majelis ta'lim, berarti dia tidak merambah jalan atau tidak mau berada di taman-taman surganya Allah. Apalagi seperti sekarang, untuk mendapatkan majelis-majelis ta'lim itu tidaklah susah. Boleh dari masjid, dari lembaga pendidikan, dari pesantren, atau juga di era digital ini kita bisa mendapatkan dari media sosial, televisi yang sudah banyak sekali yang dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu tidak ada alasan kalau kita mau menghindari majelis ta'lim itu. Pusat-pusat kajian banyak sekali sekarang. Berlomba-lomba umat masyarakat membuat forum-forum majelis ta'lim itu. Jadi rugilah kita kalau tidak mau mencari wasilah ini, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu dalam hal ini Allah minta kita ya carilah wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena ketika kita mencoba merayap mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan berjalan mendekati kita. Ketika kita berjalan mendekati Allah, Allah akan berlari mendekati kita. Ketika kita berlari mengejar Allah, mendekati Allah, Allah akan terbang mendekati kita. Begitulah Allah komitmen. Dia ingin dekat dengan makhluknya, dengan kita semua. Tapi kita saja kadang-kadang yang tidak mau mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang ketiga, Allah ingatkan kita agar berjihad di jalan Allah. Nah, jihad ini tentu saja multi tafsir ya, banyak tafsir. Ada yang mengatakan jihad ini adalah memanggul senjata. Itu tentu pada suatu kondisi dan keadaan tertentu. Tapi dalam keadaan damai, tentu saja jihad kita adalah lebih kepada bisa dalam artian pemikiran, bisa dalam artian kepedulian, bisa dalam artian kita mewakafkan, mengeluarkan sebagian harta benda kita untuk membangun pengembangan pendidikan, majelis-majelis, atau juga rumah-rumah Quran, rumah tahfiz, masjid, dan atau juga mereka yang membutuhkan dan meminta-minta. Itu juga adalah jihad yang sebenarnya kondisional dan proporsional dalam konteks hari ini. Jadi artinya tidak semuanya jihad itu bisa dimaknakan sesuatu yang kita haruskan berperang. Berperang tentu saja beragam penafsiran. Nah, dalam hal ini tentu kita jihad dengan harta benda, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, dengan skill kita. Itu juga adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada yang lebih berat. Jihad itu adalah kita melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf agak lebih mudah karena sifatnya softly, ringan,
dalam bentuk dakwah, pendidikan, demikian juga kepedulian-kepedulian kepada masyarakat dan para pihak yang membutuhkan uluran dan pertolongan kita. Apakah duafa, apakah yatim piatu, fakir miskin, ini semua adalah merupakan jihad yang bisa kita lakukan. Tapi yang berat dalam hidup kita adalah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran ini cukup berat, baik itu dalam dakwah, kehadiran kita di masyarakat, terutama dakwah dari da'i dan da'iyah, dari mubaligh dan mubalighah. Ini cukup berat dalam kehidupan kita. Kita gampang bisa menyerukan kebaikan, tapi agak berat, sulit untuk mencegah kemungkaran. Karena kemungkaran ini, maka kata Rasulullah, seringan-ringan, sekecil-kecil iman kamu di dalam cegah kemungkaran ini adalah hanya berdoa di dalam hati. Kalau bisa bagaimana? Dengan lisan kita, dengan pikiran kita. Yang hebat lagi bagaimana? Yaitu dengan tangan-tangan kita, dengan jasad kita, dengan fisik kita. Kalau tidak mampu, sekecil-kecilnya iman yang kita miliki, kata Rasulullah, adalah mencegah kemungkaran itu di dalam hati. Nah, inilah tantangan bagi kita, siapapun kita. Jadi artinya bagaimanapun kita ada tagihan yang cukup berat dalam diri kita, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan keduanya itu dengan baik, dengan tentu saja mau'izah hasanah, yaitu dengan pesan-pesan, dengan cara-cara yang indah, yang baik, yang lembut, atau dengan kata lain adalah kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan karima. Tentu banyak sekali dengan cara-cara yang lain bisa kita menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Semoga saja kita adalah bagian orang-orang yang mampu menyuarakan kebenaran, menyuarakan kemungkaran, menyuarakan kejahilan, kejahatan, dan menyuarakan ketidakadilan yang dihadapi oleh kehidupan dan kemanusiaan kita secara keseluruhan. Demikian, semoga Allah berkati kehidupan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.